Bang Rizal, ini saya adik tingkat beda puluhan tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Qayyim, biasa dipanggil Ibnu. Saat ini saya kegiatannya sebagai software engineer. Mungkin ini saya juga mau curhat sih. Jadi ya kalau misalnya curhat pribadi saya apa ya? Jadi kalau melihat Indonesia tuh kayak miris banget gitu. Apalagi kalau karena saya punya anak, ya udah dua anaknya, saya jadi gimana memikirkan Indonesia saat anak-anak saya dewasa itu seperti apa gitu. Kalau misalnya kayak gini terus gitu, terutama melihat ya pemerintahan gitu ya, mungkin nggak hanya di pusat gitu, sampai ke daerah juga terkait masalah korupsi. Bagaimana korupsi itu dalam berbagai bentuknya sudah menjadi seperti hal lumrah gitu. Apalagi mengingat ya biaya, istilahnya biaya politiknya gitu ya, untuk jadi sebuah kepala daerah, apalagi sampai jadi presiden, itu kan tidak sedikit gitu ya. Jadi korupsi ini kayak udah hal lumrah, dibilangin musuh bersama tapi kok dilakukan bersama gitu. Nah itu di satu sisi miris gitu, dan di satu sisi juga ya solusinya seperti apa, apalagi kalau misalnya permasalahan itu udah sistemik seperti ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan di bidang IT ya Pak ya. Saya melihat saat ini tuh perkembangan itu sangat cepat banget gitu ya, apalagi baru-baru ini booming yang namanya metaverse gitu ya. Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perekonomian dunia gitu ya. Nah, tapi ngelihat ya tadi seperti Bapak bilang gitu ya, pengusaha di Indonesia itu ya masih banyak gitu ya, istilahnya masih gagal ketika berhadapan dengan teknologi gitu. Tapi di sisi lain, misalnya di Shopee atau di Tokopedia gitu, para pemain-pemainnya itu nggak cuma hanya UMKM Pak, tapi pemain-pemainnya bahkan di Shopee gitu ya, harga-harganya itu sangat murah gitu, tapi dikirim dari luar negeri gitu. Nah, orang-orang kita disuruh bertanding langsung sama mereka gitu. Ya kita gitu sebagai yang suka belanja pasti lihat yang murah gitu ya, yang dari apa yang murah atau yang paling bagus. Nah, bagaimana menurut Bapak agar ya masyarakat kita, UMKM kita tuh bisa siap dan bisa bertanding head to head dengan mereka gitu. Agar ya kita nggak hanya jadi pembeli gitu, nggak hanya menjadi konsumen dari kemajuan teknologi ini gitu. Dan yang ketiga Pak, mohon maaf banyak curhatannya. Kalau saya ngeliat itu di lingkungan saya gitu, terus ya di lingkungan ya di bawah saya gitu, ya mungkin anak-anak muda saat ini gitu, bagaimana mereka tuh kehidupannya tuh udah sangat bergantung sekali dengan handphone gitu. Dan handphone ini manfaatnya ada, tapi negatifnya banyak ketika kita tidak siap gitu. Tidak siap menghadapi kemajuan zaman. Apalagi sekarang yang tadi saya sebutin metaverse itu bisa membawa kebaikan buat kita, tapi bisa juga membawa ya keburukan gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak agar ya kita gitu di sini, saya sebagai orang tua juga dan Bapak Ibu di sini juga bisa menyiapkan generasi yang selanjutnya gitu, yang bisa ketika kemajuan teknologi udah semakin canggih dan semakin tidak tertahan, bisa menjadi pemain, dan pemainnya itu pemain yang baik gitu, bukan yang memanfaatkan teknologi itu hanya sebatas hiburan atau menjadi konsumen saja. Ya, saran saya sih kalau kurang kerjaan di Indonesia, mau pindah dulu dah ke luar negeri. Bentar, Amerika tuh kekurangan software engineer, sehingga banyak orang dari India, dari negara lain jadi software engineer. Jepang juga kekurangan. Jadi mumpung kami masih muda, anak-anak masih muda, kalau perlu cabut dulu 5 tahun kerja di luar supaya punya pengalaman lebih luas. Nanti kamu balik, insya Allah ekonomi Indonesia lebih maju, kamu lebih dibutuhkan. Itu yang telah dilakukan oleh Malaysia
dan Cina. Jadi waktu Malaysia dipimpin Perdana Menteri Mahathir, dia kirimin setahun itu hampir sekitar 10.000 anak-anak SMA yang pinter-pinter. Banyak berasal dari kampung-kampung untuk sekolah di Eropa, di Jepang. Pulang-pulang, anak-anak muda ini percaya diri. Ya, jadi engineer, jadi macam-macam. Mereka jadi motor perubahan Malaysia. Itu yang dilakukan oleh Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri, Deng Xiaoping, pemimpin Cina. Begitu Cina melakukan reformasi, dia kirim setiap tahun 30.000 pemuda Cina ke seluruh dunia. Memang mula-mula orang Cina di Cina waktu itu lebih miskin dari kita. Jadi yang pulang tuh sedikit banget. Kebanyakan mereka kerja di Silicon Valley, kerja di Eropa. Baru ketika ekonomi Cina naik di atas 10%, 14% per tahun, kalau mereka nggak pulang ke Cina, mereka rugi. Akhirnya barulah mereka pulang puluhan ribu, ya kan? Jadi motor perubahan di Cina. Kita harus lakukan itu juga di Indonesia. Hari ini yang bisa keluar negeri cuma 2, anak pengusaha kaya atau anak pejabat. Saya kebetulan dapat beasiswa terus. Ya, beri Tuhan kepintaran lah, jadi bisa dapat beasiswa. Tapi saya balikin, saya ngirimin anak Indonesia total untuk sekolah S2, S3 di luar negeri 27 orang udah. Ya, hanya modal rekomendasi saya aja supaya bisa sekolah di luar. Yang kedua, masalah kita yang paling besar apa sih? Mohon maaf, saya demokrasi katakan masalah kita paling besar adalah sistem politik kita yang tidak kompetitif. Istilah saya demokrasi kriminal. Saya dari zaman Pak Harto udah bandel, ya kan? Penjara sama Pak Harto 1,5 tahun. Dia suka miskin. Saya terima kasih di penjara karena saya bisa banyak baca gitu aja. Ya, nah kita kepengen demokrasi yang amanah, tapi yang terjadi makin lama ini makin demokrasi kriminal. Sederhana, misalnya Kang Suhada ini mau jadi bupati, dia perlu dukungan 20% partai. Itu dari 3 partai. Masing-masing partai minta upeti rata-rata 10 sampai 20 miliar. Jadi perlu kalau mau jadi calon bupati 60 miliar. Jadi gubernur 300 miliar kalau si Mas ini mau jadi gubernur. Partai ngantri sama dia, mau dukung dia. Gak peduli pinter, gak jelas, pokoknya bisa bayar gak 300 miliar. Jadi calon gubernur. Presiden itu sekitar 1,5 triliun. Nah, pertanyaannya hampir semua calon ini nggak punya uang, kecuali dia orang bisnismen yang kaya. Akhirnya dia minta tolong sama bandar atau cukong. Kan 60 miliar saya nggak yakin si Akang punya gitu, kalau lihat tampangnya sih kurang yakin saya. Ya kan? Akhirnya dia minta tolong sama bandar. Dia bilang, bandarnya bilang, iya saya dukung. Dia bayarinlah upeti ke partai ini 60 miliar. Dia bayarin biaya buat naikin pencitraan, biaya survei. Begitu udah jadi, si Akang jadi bupati, cukongnya datang. Kang, Akang teh jadi bupati gara-gara aing, woi. Iya kan? Jangan lupa. Jadi gimana? Ya semua proyek di Kabupaten Akang kasih sama saya.
Yang kedua, kalau ada izin bangunan, kalau di Jawa kan susah. Nah, kasih saya izin IMB. Kalau di daerah ini nggak boleh, cuman boleh 5 tingkat, buat saya kasih 20 tingkat. Ingat loh, saya loh yang bikin Akang jadi bupati. Ya nyerah. Dia ngabdi sama bandar sama cukongnya. Itulah sistem threshold batasan. Di seluruh dunia kalau ngaku demokrasi tidak ada ambang batas 20%. Di konstitusi kita, undang-undang dasar, tidak ada pencalonan itu pakai ambang batas. Cukup asal didukung oleh partai. Karena supaya partainya bisa ikut pemilu itu nggak gampang loh. Dia mesti lolos verifikasi, punya cabang di 34 provinsi dan pengurus, punya kantor, harus punya di 75% kabupaten, hampir 300-an cabang pengurus kantor, mesti punya 50% kecamatan. Itu hampir 450. Jadi buat bisa lolos verifikasi itu nggak gampang. Kok abis itu nggak bisa nyalonin presiden? Harusnya seperti di negara lain boleh siapa aja asal dicalonin partai. Nah karena hanya satu partai, ongkosnya pasti jauh lebih murah. Sistem demokrasi kriminal ini apa dampaknya? Mohon maaf Ibu Bapak, 22 dari 34 gubernur masuk penjara karena korupsi. 128 bupati wali kota masuk penjara karena korupsi. Jadi itu bukan oknum, kalau hanya 1-2 kita bisa bilang oknum. Tapi kalau udah ratusan, itu sistemnya yang nggak benar. Makanya saya dan kawan-kawan berjuang supaya threshold itu 0. Supaya paling partai yang lolos verifikasi 17, tahap 1 ada 17 calon presiden, tapi biarin rakyat yang mutusin siapa yang lolos tahap 2. Kan nanti rakyat milih. Tahap 2 sebulan kan tinggal 2 coba. Iya kan? Jadi semua rakyat yang milih, bukan partai, bukan bandar. Ini yang merusak Indonesia. Kita nggak pernah dapat pemimpin yang ori. Ibu-ibu tahu lah istilah ori. Pemimpin KW1 nggak ada. Karena KW2, KW3, KW4. Habis itu maling pula. Kalau KW maksudnya bodoh gitu. Gak apa-apa. Siapa tahu stafnya pintar kan? Tapi enggak, ini maling pula. Inilah yang merusak. Kenapa Indonesia tertinggal kesejahteraannya. Dulu Malaysia sama miskin sama kita, $100 40 tahun yang lalu. Hari ini rakyat di Malaysia pendapatannya 3 kali dari rakyat kita. Sehingga 3 juta orang Indonesia kerja jadi TKW di Malaysia. Harusnya kita dong, kita lebih makmur, tanahnya lebih luas. Ya, kenapa? Karena Malaysia dapat pemimpin hebat namanya Mahathir. Nah, yang lain juga cuma $100 dulu. Cina itu dulu lebih miskin dari kita, hanya $50 per orang pendapatan rakyatnya. Hari ini mereka udah ngalahin kita. Thailand 2,5 kali dari kita, Korea udah belasan kali dari kita, dan Taiwan udah berapa kali. Bahkan yang nongol belakangan Vietnam itu udah nyusul kita. Kenapa? Mohon maaf, kualitas pemimpin kita KW2, KW3, KW4 karena sistem demokrasi kriminal itu. Karena sistem itu membuat gubernur yang di bandarin ini dia ngabdi sama bandarnya, dia nggak ngabdi sama rakyat. Dia pidato buat rakyat, untuk rakyat, untuk bangsa. Praktek sehari-hari dia tanya sama bandarnya, Mas bandar perlu apa? Oh saya perlu undang-undang omnibus law, tolong golin ya, digolin dia. Mas saya perlu undang-undang mineral,
supaya konsesi mineral saya tetap nambah 20 tahun. Sang boneka ini ngerjain jadi undang-undang mineral. Kita ingin pemimpin yang betul bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Untuk itu, sistem threshold ini harus diperjuangkan jadi nol. Mudah-mudahan go, karena ada puluhan orang yang ngajukan, ya, sehingga variasinya banyak lah nanti yang maju gitu. Nah, yang ketiga Mas ya penggunaan gadget. Nah kalau ini kita perlu diskusikan. Kita ini memang terlalu bebas. Anak 3 tahun, 5 tahun udah dikasih handphone. Satu, ibunya males ngurusin anaknya, dikasih aja handphone. Yang kedua, ibunya sibuk WA atau apa, anaknya dikasih aja handphone. Yang kedua, dia nggak tega, begitu handphonenya ini, anaknya nangis-nangis, teriak-teriak, nggak tega. Tapi dampaknya berbahaya sekali. Karena anak-anak 5 tahun itu matanya belum apa-apa perlu kacamata, Bu. Ya kan, bahkan bisa juling tuh saking kecil. Yang kedua, dia nggak asosial. Jadi kumpul-kumpul gini, anak-anak itu cuma sibuk begini doang masing-masing. Kayak orang autis. Nah, ada cara, ya tentu kita harus diskusinya. Apa yang dilakukan di Cina? Di Cina itu dibatasin, anak SD hanya boleh main game di handphone 3 jam seminggu, hari Sabtu Minggu doang. SMP saya lupa 5 jam. Tapi dia aturnya dari pusat, dari perusahaan teleponnya, dari Telkomsel. Kan tercatat nih yang punya nih anak umur 3 tahun, ya kan? Begitu anak 3 tahun mau game lebih dari 3 jam, dia udah nggak bisa akses. Dia hanya bisa pakai buat belajar, software yang belajar, software game, tutup. Nah menurut saya kita perlu diskusikan ini. Mungkin ini ada baiknya karena saya lihat anak-anak sekarang autis, Bu. Ibu tahulah, ya kan kumpul-kumpul, nggak ada tuh nanya-nanya temennya main ledek. Zaman kita kan dulu biasa gangguin teman kita, apa kagak ada, Bu? Ini terus. Lama-lama dia nggak bisa gaul, ya nggak ngerti sosial dan nggak kreatif, nggak tahu dunia nyata, dunianya istilah kamu, dunia metaverse itu, dunia digital, dunia bayangan doang. Jadi mungkin kita perlu diskusikan sebagai bangsa, apa kita batasin anak SD, SMP hanya berapa jam. Kalau dia coba otomatis nggak bisa. Bisa kok, teknologinya nggak canggih banget gitu. Termasuk juga bangsa Sofi ini buntutnya dagangin barang-barang dari luar negeri. Barang dari Cina, memang harganya lebih murah. Karena di Cina-nya disubsidi secara nggak langsung. Nah kalau satu negara buat dagang dia subsidi nggak langsung, kreditnya murah, buruhnya kadang-kadang disubsidi, listriknya disubsidi, terus masih berhadapan sama pengusaha kita yang nggak disubsidi, ya kalah pengusaha kita kemahalan. Kalau itu kita mesti kenakan import tax, pajak import buat barang-barang yang dagangnya nggak fair. Sehingga pengusaha kita juga dilindungi. Jadi Sofi tidak hanya dagang barang import yang sangat murah, tapi juga barang UMKM.